Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 12 SMN 7 Panggang? Sebelumnya saya ucapkan selamat atas kenaikan kelasnya dan selamat juga kalian berjumpa kembali bersama saya di pembelajaran kimia. Oke, kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Nah, di sini kalian lihat, di sini adalah aktivitas pengisian air radiator mobil. Kira-kira apa sih kaitannya dengan sifat koligatif larutan? Yuk kita pelajari langsung saja ke sifat koligatif larutan. Nah, di bab 1 ini, sifat koligatif larutan, di pertemuan pertama kita akan belajar tentang satuan konsentrasi. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan indikator atau apa sih yang akan kalian tuju selama belajar di bab 1 ini ya. Oke, selanjutnya ini adalah poin-poin yang akan kalian pelajari, yaitu tentang konsentrasi larutan, ada molaritas, dan fraksi mol, dan sifat koligatif larutan non-elektrolit serta elektrolit. Oke, yang dipengaruhi oleh faktor Van Hoff ini ya. Oke, lanjut. Nah, kalian lihat di sini ada salah satu pemanfaatan sifat koligatif larutan, yaitu cairan infus. Nah, mungkin di sini tidak asing dengan cairan infus atau bahkan ada yang pernah diinfus ya. Nah, apa sih kaitannya sifat koligatif larutan dengan cairan infus? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kaitannya dengan ilmu kimia juga apa? Nah, karena kimia itu salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur materi ya, terus perubahan materi dan energi yang menyertainya. Nah, untuk sifat koligatif larutan pengisian, bukan pengisian tapi penggunaan cairan infus ini tinjauannya adalah molekuler. Oke, infus dimasukkan ke dalam tubuh melalui jarum ke dalam pembuluh vena, pembuluh darah ya. Oleh karena masuk ke pembuluh darah, tekanan osmotik cairan infus harus sama dengan tekanan osmotik darah. Jadi tekanan cairan yang dimasukkan ke dalam darah itu dia harus sama dengan tekanan darah kita. Kayak gitu. Nah, Bu, osmotik itu apa sih? Osmotik itu adalah salah satu dari sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi sifat koligatif larutan itu apa? Oke, perhatikan. Di sini ada air mendidih. Pernahkah kalian memperhatikan kalau ibu tuh ya, kalau misalnya masak nih, perempuan biasanya suka masak, kalau misalnya masak, itu kan biasanya airnya dididihin dulu nah, ya kan? Nah, saat kita mendidihkan air, terus kita tambahkan zat lain seperti garam, itu biasanya buih didihnya itu dia menghilang sementara. Seperti itu. Terus beberapa saat nanti dia muncul lagi. Nah, kenapa demikian? Nah, hal ini karena berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Yaitu sifat larutan yang tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut, tapi dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Nah, jadi, saat kalian mendidihkan air, ibu anggap ini airnya dia air murni saja. Air itu rumus kimianya H2O. Nah, air ini dia masuknya ke jenis pelarut ya. Pelarut. Itu berarti partikelnya hanya air saja. Tapi saat kalian memasukkan garam dengan rumus kimia NaCl, misal ya, berarti partikel yang ada di tempat ini bukan hanya air saja, tapi ada air sama garam. Berarti di sini ada pelarut, dan juga ada zat terlarut. Atau gabungan dari pelarut dan zat terlarut ini disebut sebagai larutan. Larutan, seperti ini ya. Nah, artinya sifat koligatif larutan itu kan sifat yang tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Oke, tapi dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Saat kalian mendidihkan air, artinya di dalam wadah ini hanya ada air saja.
Jadi jumlah partikelnya ya hanya air saja. Tapi saat kalian menambahkan garam ke situ, berarti jumlah partikelnya bertambah karena ada tambahan garam, kayak gitu. Nah, makanya titik didihnya dia akan naik. Artinya si campuran air dengan garam ini yang tadinya air saja ya, itu dia proses mendidihnya itu dia berhenti sejenak. Nah, saat suhunya dinaikkan lagi, ditambahkan pemanasan lagi menggunakan api, nanti kan naik tuh suhunya. Nanti gelembung buih didihnya dia akan terbentuk lagi. Artinya butuh panas yang lebih saat jumlah partikel zat terlarutnya dia banyak, seperti itu. Oke, lebih banyak maksudnya ya. Oke, lanjut. Nah, jadi apa aja sih sifat koligatif larutan itu? Oke, sifat koligatif larutan itu ada 4 ya. Oke, ada penurunan tekanan uap, disimbolkan dengan delta P, ada kenaikan titik didih, disimbolkan dengan delta TB, ada penurunan titik beku, disimbolkan dengan delta TF, dan ada tekanan osmotik, disimbolkan dengan V, seperti ini. Oke, next. Nah, karena sifat koligatif larutan itu dia bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, di kimia istilah jumlah partikel zat terlarut itu disebut sebagai konsentrasi ya. Nah, satuan konsentrasi ada 3 macam di bab ini, yaitu ada molalitas, ada molaritas, dan juga ada fraksi mol. Kita bahas satu-satu ya, pelan-pelan. Oke, molaritas. Molalitas beda dengan molaritas ya. Jadi molalitas itu apa? Molalitas itu adalah banyaknya mol zat terlarut yang dilarutkan dalam 1 kilogram. 1 kilogram atau 1000 gram pelarut. Jadi 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Secara matematis dituliskan seperti ini. Simbolnya kan tadi M kecil ya, bukan massa ini, tapi molalitas. Sama dengan jumlah mol dikali 1000 per massa pelarut. 1000 gram massa pelarut. Oke, atau M sama dengan massa zat per mR dikali 1000 per P, dimana ini satuannya dia dalam gram. Ya, jika satuannya dalam kilogram, satuan zatnya dalam kilogram, maka persamaan ini bisa ditulis sebagai M sama dengan N per P. Jadi ini dalam kilogram satuannya ya. Oke. Lanjut, contoh menentukan molalitas. Oke, jika kita melarutkan 9 gram gula, di sini ada 9 gram gula, sederhana, ke dalam 500 gram air, artinya dia setengah kilogram ya, maka berapakah molalitas glukosa tersebut? Glukosa atau gula ya? Oke, kita jawab. Jawab seperti biasa, kita tulis diketahui. Diketahuinya apa di sini? Oke, ada massa ya, massa zat atau massa gula. Dia seberat 9 gram. Oke, terus karena yang ditanya apa? Maaf, yang ditanya itu adalah molalitas ya. Sorry, kita cari dulu yang ditanya apa, biar lebih fokus. Nah, untuk menentukan molalitas kan tadi rumusnya apa? M sama dengan N dikali 1000 per P ya. Dan P-nya dalam gram, seperti ini. Nah, ini kan dia massa gulanya 9 gram. Terus yang diketahui lagi apa? Massa pelarut ya, atau P. P-nya sama dengan 500 gram. Oke, karena kita butuh mol nih, maka langsung saja kita cari MR. Jadi MR dari C6H12O6. Oke, ingat AR dari C itu adalah 12, jadi 6 kali 12, ditambah, ini 6 dari sini ya, ditambah hidrogen itu AR-nya dia 1, jadi 1 kali 12, ditambah oksigen itu dia AR-nya 16,
maka 6 dikali 16. Oke, kalian jumlahkan nanti dihasilkan 180 gram per mol. Nah, dari sini kita masukkan ke rumus ini. Masukkan ke rumus ini. Jadi, Oke, jadi M sama dengan N dikali 1000 per P. Oke, tips dari saya, jika satuan dari pelarutnya ini dalam gram, maka kita menggunakan rumus ini. Tapi jika dalam kilogram, maka kita menggunakan rumus M sama dengan N per P. Sama saja ya. Oke, masukkan. Kita cari molnya dulu berarti ya. Mol itu kan sama dengan massa ya. Massa per mR zat. Dikali 1000 per P-nya berapa? 500 ya. 500 gram. Oke. Masanya di sini 9 gram massa gula. 9 gram per mR dari gula itu 180 ya. Gram per mol. Oke, dikali 1000 per 500 gram. Oke, ini ada 0 di atas sebanyak 2, kita coret. Di bawah juga ada 2, coret. Di sini ada 1, 0, coret. Di sini 1, coret. Oke, ini kita sederhanakan. 9 per 18. Ini sama-sama dibagi 9. 9 bagi 9 hasilnya 1. 18 bagi 9 hasilnya 2. Oke, jadi 1/2 dikali 1 per 5. Itu sama dengan 1 per 10 atau 0,1 molal. Dapatlah hasilnya ya. Oke, semoga paham. Kita lanjut. Oke, yang kedua adalah molaritas. Dia simbolnya M besar. Nah, apa bedanya molaritas dengan molalitas? Kalau tadi molalitas itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut, kalau molaritas yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi kalau tadi hanya pelarut saja, kalau ini larutan berarti zat terlarut ditambah pelarut. Kalau tadi zat terlarut kan kalau yang di mendidihkan air ya, itu zat terlarutnya adalah garam. Nah, pelarutnya adalah air. Jadi ini mah campuran. Kalau yang tadi molaritas itu hanya airnya saja di pembaginya. Oke, secara matematika dia disimbolkan seperti apa? Simbolkannya seperti ini, M besar sama dengan N per V. Karena jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Oke, di kimia biasanya wadah zat kimia itu dia satuan yang digunakan adalah molaritas atau enggak persen massa seperti ini ya. Jadi pengetahuan tentang molaritas itu sangat diperlukan ya di kimia. Oke, contoh, hitunglah konsentrasi larutan yang dibuat dari 12 gram kristal magnesium sulfat yang dilarutkan dalam 250 ml air. Oke, saya balik dulu ke sini. Ini dia satuan volumenya dalam liter. Jadi M sama dengan N per V, di mana ini dalam liter, ini dalam mol. Jadi liter per mol. Nah, kalau satuannya dia dalam mililiter, maka nanti persamaannya bisa kita peroleh seperti ini. M sama dengan N dikali 1000 per V, tapi dalam mililiter. Kayak ini ya. Oke, selanjutnya kita jawab. Oke, kita analisis dulu yang ditanya apa. Yang ditanya adalah hitunglah konsentrasi larutan. Molaritas itu dia sama dengan konsentrasi ya. Konsentrasi. Biasanya disebut sebagai konsentrasi. Jadi yang ditanya adalah M atau konsentrasi. Oke. Yang diketahui, apa saja yang diketahui?
12 gram kristal MgSO4 berarti massa ya. Massa zat, massa MgSO4 itu sama dengan 12 gram. Terus apa lagi? Dalam 250 ml air. Berarti V-nya sama dengan 250 ml. Kalau kita menggunakan rumus ini untuk mencari ini, M sama dengan N per V. Ini kan dalam liter ya. Maka ini ubah dulu ke dalam liter. Berarti kalau mengubah ke dalam liter, kita bagi dengan 1000 ml per liter. Seperti itu. Coret-coret, coret. Coret. Berarti 0, ini kan ada 2 0 ya. Berarti ini ambil 1, 2. Berarti 2 angka di belakang koma. Itu 25. Artinya 1, 2. Oke, ini 0. Satuannya adalah liter. Tapi kalau mau langsung, ini kan dalam mililiter nih. Tips saya, kalau dia dalam mililiter, berarti nanti mencarinya seperti ini. M sama dengan N dikali 1000 per volume, tapi dalam mililiter. Oke, apalagi yang diketahui, yaitu MR ya. MR dari MgSO4 di sini udah ada, yaitu 120 gram per mol. Tinggal masukkan ke rumusnya, yaitu M sama dengan N per V, atau biar lebih mudah jadi N dikali 1000 per V dalam mililiter, kayak gini. Nah, N itu kan dia rumusnya N ya, gram per mol, atau massa, N itu adalah massa zat per mr ya. Oke, massa zatnya berapa? 12 gram. MR zatnya berapa? 120 ya. Dikali 1000 per 250. Oke, ini mililiter ya. Mililiter, ini dia mililiter per liter satuannya. Oke, kita hitung. Di sini ada 0, di sini ada 0, coret. Di sini ada 1 0, coret. Di atas ada 1 0, coret. Oke, berarti 12 dibagi 12 yaitu 1 ya hasilnya. Terus ini 10 dibagi 25. Oke, 10 dibagi 25. Karena lebih mudah kita jadikan ratusan, ini kan dia puluhan ya, puluhan. Jadi ini ibu pinjam 10, artinya dia dikali 10 pangkat min 1 per 25. 100 bagi 25 adalah 4 ya. Jadi 4 kali 10 pangkat min 1 atau 0,4 molar. Seperti ini. Semoga paham. Selanjutnya fraksi mol. Nah, saat kalian membuat suatu larutan, ini sebuah larutan, contohnya antara air sama garam. Ini air sama garam. Nah, saat membuat larutan, itu kan kalian memiliki air tuh, gitu kan? Nah, air kan dia punya massa sama punya MR kan, kayak gitu. Artinya dalam bentuk mol. Terus kalian tambahin garam. Garam juga sama, dia punya massa sama punya MR. Nah, saat dicampurkan itu dia jadi satu kesatuan, tapi sebenarnya dia terdiri dari 2 buah zat. Jadi ini ada garam dan juga ada air, kayak gitu. Nah, jadi fraksi mol itu apa? Fraksi mol itu adalah perbandingan mol salah satu, perbandingan mol. Fraksi itu artinya bagian. Salah satu komponen dengan jumlah mol semua komponen. Kayak gitu. Nah, kalau semua komponen berarti yang sudah jadi larutan. Kayak gitu ya. Nah, fraksi mol masing-masing komponen dalam suatu larutan dapat ditentukan dengan persamaan seperti ini. Misal, A ini adalah pelarut ya. Misal, A ini sama dengan pelarut. Sedangkan B ini sama dengan zat terlarut. Jadi kalau A ditambah B berarti dia masuknya ke larutan, kayak gitu. Nah,
Ini XA adalah berarti fraksi mol zat pelarut ya, atau bisa juga dituliskan XA ini sebagai XP, sedangkan XB ini sebagai XT. P ini pelarut, T ini adalah terlarut. Ini dihasilkan dari jumlah mol A atau jumlah mol pelarut dibagi jumlah mol total. Jadi Na ditambah Nb. Dan Xb itu jumlah mol dari B dibagi Na plus Nb ya. Atau biasanya saya tuliskan seperti ini. Xp sama dengan Np per N total. Ya. Atau Xt sama dengan Nt per N total. Kayak gini. Dan XP ditambah XT itu sama dengan 1. Kenapa 1? Karena dia satu kesatuan. Jadi saat si air dimasukkan garam itu membentuk larutan ya, mereka menjadi satu, tidak terpisahkan seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi XP plus XT itu sama dengan 1. Jadi kalau yang diketahui XT, kita mau cari XP, berarti XP sama dengan 1 min XT. Oke, lanjut. Contoh menentukan fraksi mol. Hitunglah fraksi mol zat terlarut bila 117 gram NaCl dilarutkan dalam 360 gram air ya. Ini gram. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Oke, jadi pertama kita cari dulu mol dari NaCl-nya tentunya ya. Mol itu adalah massa per mR. Massanya segini, 117. mR-nya segini ya. Jadi ini gram per mol. Jadi kan yang sisa itu mol ya. Jadi 117 dibagi 58,7 yaitu 2 mol. Terus kita cari lagi mol dari airnya. Oke, kayak gitu. Jadi massa air per mR dari air. Massa airnya ini 360, mR-nya 18. Oke, 360 dibagi 18 yaitu ini aja nih, 36 dibagi 18 hasilnya 2, sisa 0. 0-nya pindahin jadi 20 mol. Nah, yang ditanya fraksi mol zat terlarut. Oke, sebagai tambahan, zat terlarut ini dalam larutan, ini larutan, dia ada pelarut, ada zat terlarut. Nah, pelarut dia jumlahnya lebih banyak daripada zat terlarutnya. Jadi zat terlarut ini dia jumlahnya lebih sedikit daripada pelarut. Lebih sedikit daripada si pelarut ini. Nah, artinya di sini yang ditanyakan adalah fraksi mol dari garam. Oke, berarti X dari T atau fraksi mol dari NaCl. Oke, tinggal kita masukkan rumusnya. Tadi XT itu dihasilkan dari NT per NT plus NP atau N total ya. Ini sebagai N total. Oke, masukkan. Tadi N dari ini garamnya berapa? 2 mol. N dari air berapa? 20. Berarti ini N totalnya. Sebagai N total berarti 2 per 22. Hasilnya 0,091. Jadi fraksi mol NaCl-nya adalah 0,091. Kalau yang ditanya adalah fraksi mol air. X dari air. Karena air dia jumlahnya lebih banyak, maka air sebagai pelarut. Jadi XP. Nah, untuk mencari XP seperti apa caranya? Masukkan ke rumus XP plus XT itu sama dengan 1. Yang ditanya adalah XP. XP atau X air ya, berarti 1 min XT. XT-nya mana? XT ini adalah fraksi mol dari garam. Jadi 1 min 0,091. Jadi ini
0,9 ya. 0,00. Jadi 0,09 tanpa satuan. Oke, lanjut. Oke, setelah kalian pelajari tentang penjelasan tadi, silakan kalian kerjakan uji pemahaman di halaman terakhir ya. Tapi sebelum mengerjakan, siapkan dulu buku tugas kimia secara khusus, tulis soal dan jawaban pada setiap pertanyaan di buku tugas kimia. Jadi soalnya ditulis ya, beserta jawabannya. Jika telah selesai, foto soal dan jawaban yang akan dikirim, kemudian kirimkan ke WA saya. Batas pengiriman jawaban diinfokan lebih lanjut di grup WA kimia. Jika tidak memungkinkan mengirim jawaban lewat HP, silakan datang ke sekolah di hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 12 dengan memperhatikan aturan COVID. Nah, ini soalnya nanti bisa dilihat di modul. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan usahakan melakukan yang terbaik untuk setiap hal. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Pelajari tentang penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih serta penurunan titik beku di buku kimia yang tersedia di sekolah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.